Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang gangguan fungsi anggota tubuh atau tunadaksa. Saya Riswa Mahdia Zilan Maulida akan menjelaskan tentang definisi tunadaksa. Anak tunadaksa sering juga disebut anak cacat tubuh, cacat fisik, dan cacat ortopedi. Istilah tunadaksa berasal dari tuna atau kurang dan daksa yang berarti memiliki anggota tubuh yang tidak sempurna. Menurut Somantri, pengertian tunadaksa adalah suatu keadaan rusak atau terganggu sebagai akibat gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot, dan sendi dalam fungsinya yang normal. Kondisi ini disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, atau dapat juga disebabkan oleh pembawaan sejak lahir. Selanjutnya ada karakteristik umum anak tunadaksa. Yang pertama, karakteristik kepribadian. Adanya kelainan fisik juga tidak mempengaruhi kepribadian atau ketidakmampuan individu dalam menyesuaikan diri. Yang kedua, ada karakteristik emosi sosial. Kegiatan-kegiatan jasmani yang tidak dapat dijangkau oleh anak tunadaksa dapat berakibat timbulnya problem emosional dan perasaan, serta dapat menimbulkan frustasi yang berat. Keadaan tersebut dapat berakibat fatal, yaitu anak dapat menyingkirkan diri dari keramaian. Yang selanjutnya, yang ketiga, ada karakteristik intelijensi. Tidak ada hubungan antara tingkat kecerdasan dan kecacatan, namun ada beberapa kecenderungan adanya penurunan sedemikian rupa kecerdasan individu bila kecacatannya meningkat. Dari beberapa hasil penelitian ditemukan bahwa ternyata IQ anak tunadaksa rata-rata normal. Yang karakteristik yang terakhir yaitu karakteristik fisik. Selain memiliki kecacatan tubuh, ada kecenderungan mengalami gangguan-gangguan lain, seperti sakit gigi, berkurangnya daya pendengaran, penglihatan, dan gangguan bicara. Kemampuan motorik anak tunadaksa terbatas, dan ini dapat dikembangkan sampai pada batas-batas tertentu. Adanya berbagai karakteristik tersebut bukan berarti bahwa setiap anak tunadaksa memiliki semua karakteristik yang diungkapkan. Bisa saja terjadi salah satunya tidak dimiliki. Selanjutnya, ada permasalahan yang dihadapi oleh anak tunadaksa. Yang pertama ada masalah kesulitan belajar, masalah sosialisasi, masalah kepribadian, masalah keterampilan dan pekerjaan, dan yang terakhir ada masalah latihan gerak. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya Veronica. Di sini saya akan menjelaskan tentang menurut Direktorat Pendidikan Luar Biasa 2010, pada dasarnya kelainan pada anak tunadaksa dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar, yaitu yang pertama kelainan pada sistem serebral, yaitu penggolongan anak tunadaksa ke dalam kelainan sistem serebral didasarkan pada letak penyebab kelahiran yang terletak di dalam sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua yaitu kelainan pada sistem otot dan rangka, yaitu penggolongan anak tunadaksa ke dalam kelompok sistem otot dan rangka didasarkan pada letak penyebab kelainan anggota tubuh yang mengalami kelainan, yaitu kaki, tangan, sendi, dan tulang belakang. Selanjutnya, faktor penyebab tunadaksa. Ada beberapa macam sebab yang dapat menimbulkan kerusakan pada anak sehingga menjadi tunadaksa. Kerusakan tersebut ada yang terletak di jaringan otak, jaringan sumsum tulang belakang, serta pada sistem muskuloskeletal. Faktor penyebab tunadaksa yaitu sebelum lahir atau fase prenatal, yang kedua saat kelahiran yaitu fase natal, yang ketiga setelah proses kelahiran atau fase postnatal. Selanjutnya, prevalensi anak tunadaksa. Istilah prevalensi diartikan sebagai jumlah penderita penyakit tertentu untuk daerah dan waktu tertentu. Sampai saat ini, prevalensi anak dengan gangguan fungsi anggota tubuh atau tunadaksa sukar diketahui dengan pasti karena belum pernah dilakukan sensus berkaitan dengan mereka. Meskipun demikian, prevalensi mereka perlu diketahui karena sangat bermanfaat bagi suatu bangsa dalam menyusun perencanaan pendidikan secara menyeluruh atau makro.
Hingga saat ini, bangsa Indonesia boleh dikatakan belum memiliki data yang akurat tentang anak dengan gangguan fungsi anggota tubuh pada khususnya dan anak berkebutuhan khusus pada umumnya. Prevalensi penyandang tunadaksa di Indonesia hanyalah sebuah prediksi yang dijadikan patokan dalam menyusun program kebijakan tertentu. Prevalensi bersifat bervariasi antara sumber yang satu dengan yang lainnya. Biasanya sumber yang dijadikan acuan dari berbagai kalangan adalah yang berasal dari Kementerian Sosial. Oleh karena itu, data yang berasal dari negara lain untuk sementara dapat dijadikan acuan untuk memperkirakan prevalensi mereka. Selanjutnya saya Nur Aida. Ada 7 aspek pengembangan anak tunadaksa menurut Kanner. Yang pertama ada pengembangan intelektual dan akademik, yang kedua membantu perkembangan fisik, yang ketiga meningkatkan perkembangan emosi dan penerimaan diri, yang keempat mematangkan aspek sosial, yang kelima mematangkan moral dan spiritual, yang keenam meningkatkan ekspresi diri, kemudian yang terakhir mempersiapkan masa depan anak. Kemudian ada sistem pendidikan, yaitu ada pendidikan integrasi yang terpandu, kemudian ada pendidikan segregasi yang terpisah, kemudian pelaksanaan pembelajaran, ada perencanaan kegiatan belajar mengajar, prinsip pembelajaran, dan penataan lingkungan belajar. Selanjutnya ada kesimpulan, tunadaksa adalah anak yang memiliki anggota tubuh tidak sempurna. Secara umum, karakteristik kelainan anak yang dikategorikan sebagai penyandang tunadaksa dapat dikelompokkan menjadi anak tunadaksa ortopedi dan anak tunadaksa saraf. Sebab yang dapat menimbulkan kerusakan pada anak hingga menjadi tunadaksa, kerusakan tersebut ada yang terletak di jejaring otak, ada juga yang di jaringan sumsum tulang belakang. Pada sistem muskuloskeletal adanya keragaman jenis tunadaksa dan masing-masing kerusakan timbulnya berbeda-beda. Dilihat dari saat terjadinya kerusakan otak dapat terjadi pada masa sebelum lahir, saat lahir, dan sesudah lahir. Tujuan utama pendidikan anak tunadaksa adalah terbentuknya kemandirian dan keutuhan pribadi. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami kelompok 6. Kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.